Fitnah, apa fitnah itu? Gak apa-apa, salah nggak dihukum, nggak apa-apa. Menjatuhkan seseorang tuh bisa martabatnya ya, bisa macam-macam. Oke, bisa mengada-ngada, apalagi? Fitnah itu apa? Omong kosong. Ya betul, omong kosong tapi yang mengakibatkan mudorot. Ya. Bahkan bisa mengakibatkan hancur martabat seseorang. Apalagi? Saya berdiri aja ya, tak laten. Apa? Oke, sekarang gini aja, perhatikan. Jadi jangan asal fitnah, jangan begitu. Ayo kita dalami sekarang. Apa itu fitnah? Biar tidak salah paham terus ya. Di dalam sebuah kitab namanya kitab Mufrodat ya, karangan Al-Raghib Al-Asfahani. Saya pernah baca itu. Jadi fitnah itu berasal dari akar kata fatana atau yaftunu. Artinya emas yang ditempatkan di sebuah besi yang panas membara. Sampai-sampai terpisah itu emas dengan logam itu terpisah saking panasnya. Fatana atau yaftunu. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata fitnah ini ada 56 kali dengan berbagai macam fil amrnya, fil mudoreknya, fil madinya, ada 56 kali ya, dengan berbagai macam dimensi dan kondisionalnya. Perhatikan saudaraku, apa itu fitnah? Contoh, luas, bisa cobaan, bisa siksa, dan bisa apa saja, bisa benda, bisa manusia, bisa apa saja. Contoh, sebentar kita ambil contoh di Al-Quran. Misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada 56 itu, salah satunya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu salah satu contoh ya. Ketahuilah bahwa hartamu, anakmu bisa jadi fitnah bagimu. Ternyata fitnah itu bukan hanya kata-kata. Hartamu bisa jadi fitnah, anakmu bisa jadi fitnah. Baca grup WA, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar adzan, tetap lihat WA, maka handphonemu jadi fitnah. Ini fitnah apa? Dulu sebelum punya anak, jamaah 5 waktu di masjid ya, memakmurkan masjid, memuliakan Al-Quran. Begitu punya anak, tinggalkan masjidnya, bahkan sholatnya bolong-bolong, maka anakmu jadi fitnah. Ayo dikembangkan ini. Ini aja kalau dibahas 1 jam gak selesai nih. Dikembangkan sendiri. Sebelum punya mobil, tekun beribadah, dekat sama Allah, frekuensi dengan Allah padat. Begitu punya mobil, langsung renggang frekuensinya dengan Allah, maka mobilmu jadi fitnah. Maka kalau nggak mogok, macet, dicuri orang, ketabrak, pasti itu. Ujung-ujungnya begitu. Itu harta, kembangkan. Sebelum punya rumah, ketika masih miskin, subhanallah, soleh. Begitu kaya punya rumah, Anda sudah nggak soleh lagi, jauh sama Allah, berarti rumahmu jadi fitnah. Sudah dikembangkan. Kalau di full kan bukan ngaji namanya ya. 50% materi, 50%-nya cari sendiri nanti. Sesuai dengan makomnya, serap. Apa dimensinya dari alam, serap nanti ya. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi ternyata anakmu, hartamu bisa jadi fitnah. Tidak harus kata-kata. Nah, jadi kalau merujuk ke ayat ini, kita semua potensi dengan fitnah ini. Kita gudangnya fitnah, maka jangan gampang-gampang nuduh orang fitnah. Jangan, karena dirimu adalah gudangnya fitnah, diriku gudangnya fitnah. Semua berpotensi penuh dengan fitnah. Ya, jadi sekarang introspeksi lah. Yang penting ayo berlomba-lomba jadi orang baik, berlomba-lomba dekat sama Allah, berlomba-lomba mempererat ukhuwah ini. Musuh kita sekarang nyata, musuh kita.
Al-Quran itu bukan kitab suci, Nabi Muhammad itu bukan orang suci, itu liberal, itu fitnah. Ada orangnya, ya tidak usah disebut namanya, inisialnya lah. Orang sini malah Guntur Romli, itu inisialnya. Jember apa Bondowoso itu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Itu liberal Pak, terlalu bebas. Nah itu fitnah. Sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu, kidung sunyiku lebih merdu daripada adzanmu. Itu fitnah. Apalagi setelah dilaporkan nggak diproses, nambah lagi fitnahnya. Karena gara-gara itu berbenturan akhirnya. Budaya, hukum, estetika semuanya benturan akhirnya. Itulah yang namanya fitnah. Maka kita hidup di zaman yang penuh fitnah memang ini. Karena zamannya sudah penuh fitnah, ayo sekarang kita kembali aja lah. Kembali ke rumah tangga masing-masing. Gimana Ustaz ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita nggak mungkin bisa buat bahtera seperti Nuh, Nabi Nuh. Tapi minimal ayo kita buat sekoci kecil di dalam rumah tanggamu. Jadikan anakmu penghafal Quran. Lahirkan banyak Ustadz Abdul Somad dari rahim istrimu. Lahirkan banyak Ustadz Adi Hidayah dari rahim istrimu. Demi Allah ini, lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Pikirkan, Islam tidak mungkin hilang dari buminya Allah, tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Tidak menutup kemungkinan. Kalau Anda nggak menjaga dari sekarang. Andalusia lenyap Islamnya, Singapura musnah Islamnya, Filipina nggak ada Islamnya, semuanya hilang, tinggal kenangan. Tidak menutup kemungkinan Indonesia sedang disetting untuk dihancurkan Islamnya. Solusinya apa? Mulai sekarang pikirkan, harus lahir banyak ulama dari rahim istrimu. Ulama yang seperti Ustadz Abdul Somad lah minimal, Ustadz Adi Hidayat. Dan saya titip, jangan sampai lahir Abu Janda dari rahim istrimu. Ini yang hadir ada berapa? Saya dengar 10.000 ya. Kurang lebih 10.000, 2 masjid penuh. Tolong Pak, pulang dari sini semua buat anak. Pate orang kabar jelas. Maka insya Allah 30 tahun ke depan 10.000 penghafal Quran lahir dari alumni jamaah ini sekarang. Serius ini, jangan amin-amin saja. Pokoknya buat anak. Udah WA istrinya, Dek, siap Dek. Serius. Masya Allah. Fitnah Pak, fitnah. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Ya. La haula wala quwata illa. Apalagi ya, itu fitnah yang pertama. Nah, saya pun tidak luput dari fitnah, namanya manusia. Anda tidak luput dari fitnah, tidak ada yang sempurna. Ya, makanya sekarang kita saling menjaga. Kita perjelas dulu musuh kita. Pertama liberal, kedua sekuler. Itu musuh kita apa? Apa sekuler? Ayo biar pulang jelas. AA merah-merah, hitam-hitam, putih-putih. Perjelas. Musuh kita sekuler. Musuhmu sekuler, bukan saya. Apa sekuler? Jangan campur-campur politik dengan agama. Kurang lebih begitu. Kalau ngomong sekuler, maka rujukannya satu, yang paling familiar. Siapa? Presiden pertama Turki. Siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Itu tokoh sekuler dunia. Nggak mau agama, masjid dirobohkan, jilbab nggak boleh, adzan nggak boleh, agama di KTP dihapus. Pokoknya nggak mau agama. Kalau kampanye Pak, datang ke kiai, datang ke ulama, tapi begitu menang, diinjak-injak kiainya, dihina-hina ulamanya. Itulah Mustafa Kemal Atatürk. Polos wajahnya, tapi jangan tertipu dengan polos wajahnya. Mustafa, jangan salah paham. Masya Allah, sebelum terpilih Masya Allah, begitu terpilih bengisnya luar biasa sama ulama, sama kiai, sama umat Islam. Siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Nah, main-main ke sana, di Turki sana. Bersama kita.